sekolah dulu, baru memimpin lagu Indonesia. Semuanya Terima kasih. Coba saya undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Mbak silakan dulu. Yang tidak ada siapa? Mana? Lalu siapa lagi? Oke, untuk berikutnya kita kan akan belajar. Coba perhatikan dulu posisi tempat duduknya. Itu masih mengkol-mengkol ya. Sebenarnya itu harus lurus dari tempat duduk itu. Jadi geser-geser ke sini. Kita lihat juga sampahnya di bawah, ada nggak? Ya. Dan enak dilihat ya. Kalau kelas rapi juga kan belajar. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di materi yang sama dengan minggu lalu. Masih ingat nggak? Ya, Maris? Perubahan sosial ya. Kita masih akan membahas mengenai perubahan sosial. Kamu sebelumnya mari kita lihat kayak yang berikut ya. Coba kalian amati ada 2 gambar. Ini gambar apa sih? Gedung, masjid ya. Betul. Ini ada gambar 1. Ini ada gambar 2. Nah, kira-kira tahu nggak? Siapa yang tahu di gambar apa? Nih, 2 gambar ini perhatikan. Apa bedanya? Beda warna, betul. Beda kamera ya. Siapa lagi? Beda bentuk. Beda bentuk. Apa persamaannya dari kedua gambar ini? Ya, tempat ibadah. Ya, sama-sama tempat ibadah. Yes, bagus, kasih terus. Ya, ayo, ini masjid yang ada di Cianjur tahun 1880. Sementara yang ini alun-alun Cianjur tahun 2025. Ya, coba mati. Beda nggak? Apa perubahannya menurut kalian? Strukturnya beda. Masjidnya. Kenapa masjidnya ada ini? Pertama bangunan. Ya, pertama bangunan. Siapa lagi? Pohonnya. Ya pohonnya mungkin diganti ya. Karena itu kan sudah ratusan tahun yang lalu. Ini menurut kalian lebih baik atau tetap? Lebih baik. Gambar 1 dan gambar 2 ya. Ya, gambar 1 ya karena ini tahun 1800 teknologi belum ya, masih old ya, belum seperti sekarang. Jadi gambarnya masih belum berwarna, betul Julia, belum jelas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Kita akan masuk kepada bentuk-bentuk perubahan sosial. Setelah kita belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial ini, kalian nanti diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk sosial yang ada di masyarakat itu seperti apa. Misalkan studi kasusnya seperti ini atau keadaannya seperti ini, masuknya ke dalam bentuk-bentuk perubahan yang mana. Ya, kemudian setelah kalian mengklasifikasikan, kalian juga nanti bisa lihat ya, membandingkan, kemudian melihat oh ini contoh perubahan sosial. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari perubahan ini, bentuk-bentuk itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus belajar mengenai bentuk perubahan? Ada yang mau menjawab? Satu aja. Oke, barangkali. Supaya kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, supaya kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Ingat ya, perubahan itu sifatnya pasti. Jadi setiap manusia, setiap kita itu pasti akan mengalami perubahan. Jadi kita harus belajar. Nah, tujuannya tadi kita sudah sampaikan ya, kita nanti mengklasifikasikan, kemudian dari studi kasus, kalian melihat bentuknya seperti apa. Setelah itu kalian membuat karya, berkomunikasi dengan temannya. Nanti kegiatan kita hari ini, pertama Ibu nanti akan menyampaikan materi secara selintas mengenai bentuknya apa saja, itu juga tidak banyak. Setelah itu nanti kalian akan berkelompok
untuk melakukan diskusi kelompok ya. Nanti kelompoknya akan dibagi. Satu kelompok itu ada 4 orang. Kemudian mendiskusikan studi kasus, diskusi pada LKPD-nya isi. Setelah itu nanti buat ke dalam bentuk infografis atau mind mapping hasil dari temuan kalian dan nanti akan dikomunikasikan. Ya, jadi nanti kalian mampu mengkomunikasikan apa sih hasil temuan saya atau hasil karya saya. Bisa ya? Paham ya? Kegiatan kita akan seperti apa? Dan nanti setiap kegiatan jangan kira tidak ada nilainya. Kalau kamu lihat bagaimana kan kalian di kelas kerjasamanya. Jadi tolong satu sama lain untuk bekerja sama, bisa berbagi tugas. Silakan perhatikan nanti baik-baik materi. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap cara manusia dalam memproduksi barang. Hal ini membuat perubahan pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Revolusi industri 1.0 berlangsung dari tahun 1750 sampai 1850. Inggris adalah pelopor dari revolusi ini, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap banyak digunakan pada industri tekstil, pertanian, pertambangan, transportasi, hingga manufaktur. Pada era ini terjadi produksi massal yang menyebabkan naiknya pendapatan per kapita negara-negara hingga 6 kali lipat, serta perubahan industri dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sekian dari kami, sampai jumpa. Itu tayangan tadi mengenai apa? Revolusi industri ya. Nah, kemarin sudah disampaikan mengenai perubahan. Coba ada yang masih ingat perubahan? Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab perubahan? Coba kalian lihat, diri kalian merasa berubah nggak? Apa perubahan yang terjadi ketika di SD dengan sekarang? Kita aja lah sendiri, kamu loh. Coba, apa? Daniel? Tinggi, apalagi? Apa yang berubah dalam dirimu? Suara, apa? Galau? Ya, kalau begitu apa itu perubahan? Perubahan adalah proses. Ya, gimana Daniel Silman sampaikan? Perubahan adalah proses atau perkembangan fisik yang dialami karena perkembangan terjadi. Perubahan juga terutama dari suatu hasil perilaku, kebijakan dan juga perubahan bisa terjadi. Cara sederhananya itu mah panjang ya, textbook. Ucup? Perubahan adalah perkembangan atau perubahan yang dialami seseorang secara individu dan terjadi dalam semua orang. Perubahan adalah proses Perkembangan. Ya, apalagi itu sederhananya. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa saya. Proses yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu juga bisa. Perubahan sebelumnya A menjadi B. Nah, itu proses perubahan. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai bentuk perubahan. Coba perhatikan baik-baik semuanya ke depan. Perubahan adalah proses peralihan atau kondisi menjadi lain atau menjadi berbeda dari semula, baik pada diri sendiri, pada sistem maupun kondisi suatu objek. Jadi proses peralihan, ya perkembangan juga bisa ya, atau sesuatu yang menjadi berbeda. Ini kata dasarnya dari ubah, jadi sesuatu yang menjadi lain. Itu arti perubahan. Kemudian kita lihat bentuk perubahan itu hanya ada 4. Kalian lihat di tayangan tadi, video itu mengenai apa tadi? Revolusi industri. Perubahan itu dibagi ke dalam 4 bentuk berdasarkan waktunya. Coba, Mbak Ayu, kelihatan nggak? Ya, bentuk perubahan itu berdasarkan perubahan waktu ya berdasarkan pengaruh atau cakupan dan cakupan berdasarkan perencanaan berdasarkan arah
sudah dibahas sekilas mengenai perubahan yang berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu ada dua, cepat dan ingat kan? Cepat dan lambat. Kalau cepat itu yang seperti apa? Contohnya COVID. Ya. Terus kalau yang lambat, contohnya apa? Boleh, jangan takut salah ya. Kalau salah nggak apa-apa, kan kita sedang belajar. Nanti kita betulkan, oh yang betul ini. Apa Julian? Silakan. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, ya itu juga perubahan ya, cepat ya. Kalau yang lambat, COVID lambat atau cepat? Cepat atau lambat? Cepat. Kalau yang lambat apa tuh? Yuk kita lihat ya. Nah ini berdasarkan waktu itu ada yang cepat dan yang lambat. Kalau cepat itu perubahan yang membutuhkan waktu hanya kurun 100 tahun. Kalau yang lambat itu memerlukan waktu sampai ribuan tahun. Itu disebut lambat. Nah di sini berdasarkan waktu ada yang disebut evolusi dan revolusi. Nah, tadi tanyakan tadi yang mana? Masuk yang mana? Video tadi masuk yang mana? Revolusi. Revolusi apa? Revolusi industri. Tadi revolusi industri. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Barangkali mereka ini pelajaran kelas 8 dia pernah membahas mengenai revolusi industri. Ya, perubahan tenaga kerja dari tenaga manusia menjadi tenaga. Itu di mana awalnya revolusi industri? Inggris. Inggris 1880 kurang lebih itu ya dari seperti saya. Jadi dimulai dengan adanya penemuan inovasi peristiwa sehingga membuat berubah yang tadinya penggunaan manusia menjadi penggunaan mesin. Nah di sini buka sini ada evolusi. Nah yang evolusi bagaimana? Evolusi masuk mana? Cepat atau lambat? Kenapa disebut lambat? Ya, gimana Julian? Yang keras biar semua terdengar. Gimana? Evolusi adalah proses perubahan yang diperlukan waktu cukup lama. Waktu yang diperlukan berkisar 1000 tahun lebih. Ya, ribuan jutaan tahun untuk adanya perubahan yang disebut evolusi. Masih ingat ya? Ah. Ini masuknya apa? Evolusi apa revolusi? Ya ini, gambar ini. Kenapa? Ini gambar apa sih? Perubahan? Ya. Siapa yang mengeluarkan Darwin. Ya, evolusi manusia dari Darwin ya, yang mengatakan bahwa manusia dan pra modern itu memiliki nenek moyang yang sama. Ya, dan memerlukan waktu ribuan tahun atau jutaan tahun untuk berubah. Kemudian kalau yang atas, revolusi apa itu? Kira-kira revolusi apa? Kelihatan kan gambarnya? Revolusi kemerdekaan. Nah, ada peperangan Indonesia melawan bangsa mana pada waktu itu? Belanda. Setelah Belanda, Jepang. Nah ini berdasarkan waktu. Kemudian kita lihat tadi ya, agak cepat ya. Berdasarkan pengaruhnya. Kalau berdasarkan pengaruhnya, perubahan yang pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. Perubahan yang kecil itu ya hanya menyentuh pada hal-hal yang kecil saja. Sementara perubahan besar itu perubahan yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan suatu masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh apa perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar? Dari kalian dulu deh, nanti kita bahas. Contoh perubahan yang pengaruhnya kecil. Contohnya apa? Apa? Cara berpakaian ya. Pakaian apa sih yang lagi ngetren sekarang? Apa? Crop top yang gimana? Yang kelihatan bujal ya? Nah itu kurang bahan, betul. Apakah semua orang pakai itu kan? Tidak ya. Jadi itu juga bisa disebut dari perubahan yang pengaruhnya kecil. Tidak semua orang pakai, itu juga nggak pakai. Kenapa? Karena tidak sesuai. Itu mungkin dipakai hanya sama anak muda. Kemudian yang kedua, pengaruh besar. Pengaruhnya itu bisa kepada seluruh masyarakat. Contohnya apa?
Demo, ya demo bisa ya. Bisa membuat apa sih kalau demo kemarin? Tanggal berapa tuh yang demo tuh ya? Ya bisa rusak ya kemarin demo ya. Ya kita akan lihat contoh dari industrialisasi. Ini pengaruhnya besar apa kecil? Kalau ini pengaruhnya besar apa kecil? Contoh ya, ya itu. Kemudian itu industrialisasi itu juga pengaruhnya besar, sama juga tadi seperti yang disebutkan. Nah, kita lihat ada lagi yang ketiga adalah berdasarkan perencanaan. Jadi perubahan ini direncanakan atau tidak? Ya kalau direncanakan itu perubahan yang memang ya direncanakan. Seperti Daniel mau bangun kandang kambing, direncanakan nggak? Jadi itu biayanya berapa, lokasinya di mana, terus bagaimana pembangunannya. Kalau yang tidak direncanakan seperti apa? Ya di luar jangkauan. Jadi ya namanya tidak direncanakan. Tiba-tiba muncul. Seperti kemarin demo. Coba. Apa yang di situ ada yang direncanakan, ada yang tidak? Coba dari demo itu. Siapa yang bisa? Yang direncanakannya apa? Yang tidak. Ketika pemerintah bubarkan itu direncanakan nggak? Apa yang tidak direncanakan? Membakar gedung. Mungkin itu membakar gedung. Pak ya. Nah ini contohnya. Kalau ibu memberikan contoh di sini perubahan yang direncanakan, kalau dulu itu ada yang namanya KB. Apa itu KB? Nggak tahu. Siapa yang tahu KB? Itu terkenal sekali. Apa KB? KB. Biar nggak hamil ya itu KB itu singkatan dari apa? Keluarga berencana. Keluarga, bukan keluarga bersama. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Keluarga berencana itu artinya Keluarga yang ada bencana. bukan begitu. Konsepnya nggak gitu. Maksudnya gimana keluarga berencana ini? Oh, keluarga yang di tempat tinggalnya ada bencana. Berencana, keluarga yang direncanakan. Ya gimana? Kayak mama kamu katanya gimana mama kamu? Waduh, tuh kayak mamanya. Iya itu Rey, nah ini Rey salah pemikiran ya. Bukan di rumahnya ada keluarga, di rumahnya ada bencana, bukan. Tapi di keluarga itu direncanakan anaknya hanya cukup dua saja, laki-laki perempuan sama saja. Apa tujuannya KB ini? Kematian ibu dan bayi. Ya, satu, menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Oke, apa lagi? Kaitkan dengan jumlah penduduk. Biar lebih banyak. Mana sih, Rey? Rey, coba. Aduh. Gimana konsepnya? Dia ada KB, jumlah anak dibatasi, hubungkan dengan jumlah penduduk. Supaya? Meningkatkan kesejahteraan. Iya, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Tapi kan kalau zaman sekarang masih relevan nggak punya banyak anak. Iya. Kalau banyak anak akibatnya apa? Jumlah penduduk banyak. Iya betul, jumlah penduduk akan banyak. Di sini ada dua. Yang direncanakan itu contohnya AB dan ini. Ada gempa di Afghanistan. Pernah dengar? Ya baru-baru ini ya, kemarin ya. Itu 1.400 itu tewas. Kemudian akibatnya tanah longsor dan dilakukan evakuasi. Nah ini yang tidak direncanakan. Biasanya yang tidak direncanakan seperti bencana alam. Ya, itu contoh dari perubahan yang akibat bencana, maka semuanya berubah. Gedung-gedung yang tadinya berdiri menjadi tidak ada. Oke, dan terakhir adalah perubahan berdasarkan arah. Ini kalian bisa lihat ya, ada dua arahnya. Kalau maju disebut progres, kalau mundur disebut regress. Bisa ya, sederhana ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan yang ada di masyarakat. Perubahan itu bentuknya 4 tadi. Ada perubahan apa saja berdasarkan waktu, 2 pengaruh,
Cakupan atau pengaruhnya. Ketiga, perencanaan, perencanaan, arah perkembangan, arah perkembangan. Untuk yang waktu dibagi dua. evolusi, Ya, yang cepat disebut revolusi, yang lambat. Kemudian yang cakupannya di dua lagi. perubahan kecil besar, Ya, pengaruhnya yang besar dan pengaruhnya kecil. Kemudian tadi yang ketiga, yang direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang terakhir berdasarkan progres, regres, ya progres, regres itu arah. Jadi ketika ibu bertanya, kalian sudah bisa ya, itu sederhana sekali. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Kak? Boleh? Kasih waktu 2 menit. Ada nggak? Atau bisa lanjut? Oke. Ya. Kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Ibu ingin tahu apakah kalian memahami materi hari ini dengan cara nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok. Ya. Untuk berikutnya nanti kita hitung ya. Jadi 1 sampai 5 karena ada 5 kasus nanti. Oke, kita mulai dari serial ya. 1, 2, 3, 4, 5. silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan nomor 1 sampai 5. Dan perhatikan, kalian akan masing-masing mendapat 1 LKPD dan 1 bacaan. Ya, 1 bacaan. Nanti di situ mungkin akan bacakan dulu sebelum kalian nanti mengisi. Baca dan amati fenomena sosial pada studi kasus kelompok. Jadi baca dulunya ya. Di situ ibu kasih artikel 1. Ini jurnal. Ya, silakan dibaca. Setelah itu perintahnya diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kemudian waktu diskusi itu 20 menit dan 20 menit untuk membuat karya. Jadi 40 menit ya 1 jam pelajaran itu untuk mencari informasi dan membuat karya. Kemudian tuangkan hasil diskusimu dalam sebuah peta konsep atau infografis yang menarik. Nanti kamu tuangkan infografis tersebut atau hanya tersebut ke dalam kertas pelambang. Ya, ini namanya kertas pelambang. Ya, nanti dikasih. Kemudian di situ ada 5 soal. Silakan masing-masing kasusnya beda-beda. Setelah itu setelah kamu tuangkan, nanti hasilnya kamu tempel, cari di misalkan aku mau di pojok sini, aku mau pojok sini, aku mau di sini, aku mau di sini. Karena nanti ada kegiatan selanjutnya adalah gallery walk. Jadi masing-masing kelompok akan berkunjung, jadi 2 tinggal, 2 berkunjung. Itu akan melihat hasil karya orang lain. Begitu ya, paham ya? Oke, itu akan bagikan dulu ini. Silakan nanti berbagi tugas untuk menilai. Mana orangnya? 2000. Yang sudah dapat silakan. Pertama, pada anak muda di zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi internet yang semakin mudah. Sesuai ya. Oh ya, anak-anak untuk bisa menjawab ini boleh menggunakan buku paket, boleh menggunakan handphone ya, untuk mencari alternatif tambahan misalnya. Tapi baca dulu dari artikel yang diberikan. Waktunya 30 menit lagi loh. Untuk menyiapkan barang-barang dan
misalkan ini di sebelah sana. Keren dulu, keren. Buka kurung. Hah? Ini? Di sini buka kurung. Di sini. Ini lebih keren. Pada masyarakat Kalau lagi ini oh gitu sih. Pada masyarakat baik pengguna jasa pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi dan apa? dan penyedianya. Penyedianya Udah. Nah, gitu. Jadi kerjasama. Wah, pokoknya bagus. iya di mana? Iya, iya. Di mana namanya? Ya, oke, semua sudah ditempel. Oke, masing-masing di tempat karyanya, di standnya. Oke, sekarang waktunya kalian akan berkunjung ke satu kelompok saja karena waktunya terbatas. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melihat. Ada 2 orang, siapkan 2 orang. Kalau yang 3 orang, 1 orang yang diam, yang 2 untuk berkunjung. Nah, 2 tinggal nanti menjelaskan kepada yang datang. Ini nih hasil karya saya, studi kasih saya ini, kamu jelaskan karyanya apa kepada yang datang. Yang datang menanggapi. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di sini. Oh ini, atau misalkan oh sudah bagus penjelasannya. Kasih bintang 4. Bintang 4 itu bagus banget. Bintang 3 bagus. Bintang 2 cukup. Bintang 1 kurang. Paham sampai sini? Oke ya. Mana kelompok 1? Yes. Kelompok 2? Iya. 3? 4? Ya, dengarkan. Kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. 4 ke 5, 5 ke 1. Paham ya? Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Sini sini. Dan pengaruh gaya hidup di masyarakat modern. Jadi yang pertama dibacakan kemudian. Yang pertama ini fenomena yang memberikan layanan transportasi, kirim barang dan jasa lainnya. Hal ini peningkatan usaha masyarakat. Analisis berdasarkan pengaruh perubahan ini termasuk perubahan besar karena berdampak luas pada ekonomi, transportasi dan sosial masyarakat. Bisnis online yang lebih sering Di situ. Boleh ditanyakan. Ayo serius. Ini terus pertanyaannya. Kan tadi kan dulu ini secara teknis langsung atau CKD atau menggunakan e-money atau uang elektronik.
Kasih bintang, ya waktunya habis. Sudah ya. Kasih bintang dikomentari. Boleh dikomentari, diberi tanggapan atau saya. Sudah. Kita akan coba dengarkan presentasi dari satu kelompok. Kelompok mana yang mau? Ya, oke. Kelompoknya Miracle. Sebentar. Semua tolong perhatikan. Kelompoknya Miracle akan mempresentasikan hasil dari karyanya. Kemudian bagaimana tadi setelah dikunjungi dan mengunjungi. Silakan sampaikan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pemanfaatan AI dalam pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan kakak saya. Kemudian perkenalkan nama saya Miracle dan rekan saya Mariska Kifendani. Yang pertama itu ada deskripsi secara singkat tentang fenomena AI. Teknologi AI telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Misalnya untuk lembaga pendidikan yang menggunakan Google Workspace for Education. Ada fitur practice set latihan seperti PDF, file, dokumen, dan Google Classroom yang memudahkan membaca tulis. AI berdasarkan waktu. Perubahan AI lebih tepat disebut revolusi karena terjadi cepat, berdampak besar, dan mengubah banyak aspek kehidupan sekaligus, bukan bertahap seperti evolusi. Tiga, perubahan AI termasuk perubahan besar karena memengaruhi banyak bidang. Dampaknya dirasakan oleh pelajar, pekerja, masyarakat umum, hingga pemerintah. Nomor 4, perubahan AI termasuk perubahan yang dirasakan karena sejak awal dikembangkan manusia dengan tujuan memanfaatkan atau memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kolaborasi kualitas hidup. Kemudian nomor 5, perubahan AI termasuk progres karena memberikan banyak kemajuan seperti mempermudah belajar, mempercepat pekerjaan, dan membentuk aplikasi. Kemudian kami tadi mendapat pertanyaan dari kelompok 2 dari Leo, apakah ada sisi regresnya? Tentu ada. Contoh sisi regresnya itu adalah ketergantungan pada teknologi. Siswa sekarang lebih menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, dan juga ketika ulangan harian, penggunaan AI dapat digunakan untuk melakukan pencerangan seperti membuka ChatGPT atau sebagainya. Dan tadi kunjungannya? Kunjungannya gimana? Tadi saya bertanya apa yang dimaksud dengan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol Jelasannya gimana? Rasanya pembangunan tol menjelaskan dari era Soeharto Sampai Jokowi. Nah, itu. Oke, ditutup saja untuk kelompok mereka. ya presentasi dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak apakah dari segi waktunya apakah masuk evolusi atau revolusi? Nah, tadi kan Ibu minta dari pertanyaan itu 4 kacamata, 4 bentuk. Jadi studi kasus ini kita lihat perubahannya. Kalau Ibu rasa cukup untuk presentasinya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Oke, semua sudah yang melihat atau sudah mempelajari dari bentuk-bentuk perubahan yang ada. Bagaimana dengan kegiatan hari ini? Ya, dari segi kalian mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Kasus yang mana sih? Belanja online ya? Nah, itu belanja online. Tadi ada satu kelompok belanja online. Itu seperti Ibu sampaikan tadi, perubahan itu tidak bisa dihindari dan itu pasti.
Ya, pelajaran berharga apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Kenapa? Ya, memahami progres dan regres. Apa itu progres? Progres itu kemajuan. Kalau regres? Kemunduran. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang mau? Galang. Kalau galang apa? Pelajaran yang galang hari ini dapatkan apa? Ya, perubahan apa? Itu kan banyak perubahan. Masih jadi lebih modern. Oh, masjid itu yang di awal ya. Itu dari kegiatan tadi. Ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang atau biasa saja? Senang. Ya, senang. Terima kasih kalau senang. Berikutnya, Ibu akan bagikan. Nah, betulkah kalian memahami pelajaran hari ini? Materi hari ini ada soal singkat, silakan. Waktunya 5 menit. Tolong ke S1. Beserta tugas KPD beserta spidol. Yuk dikumpulkan. Yang sudah. Main mapnya nggak usah di foto dulu, belum menilai ya. Jangan lupa Pak, belum menilai secara ini satu-satu. Ya kita waktunya sudah habis ya. Nah, jadi waktunya selanjutnya minggu depan ya pasti. Untuk minggu depan baca masih perubahan, namun kalian baca di rumah, ada ibu kan, mengenai faktor pendorong dari perubahan itu dan faktor penghambat. Materi yang akan kita bahas di depan. Kemudian tolong satu orang untuk menutup kegiatan kita hari ini untuk berdoa. Ya, Cum, ditutup dulu. Semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran ini kita berdoa. Kami yang berkata banyak surga. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kegiatan pelajaran kami Tuhan dan mengataskan berdoa gereja kami. Oke, terima kasih Ucu. Oke, sebelum diakhiri kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Siap beri salam. Tuh.